So guys, selamat datang lagi channel gue Adit Jau, dan video kali ini gue bikin video kayak kurang-kurang apa ya, nggak ada mood gitu loh. Tapi gue yang sekarang udah mandi, tapi masih tetap sama ya, mau belum mandi mau udah mandi sama aja gitu kelihatannya. Dan video kali ini gue tetap mencoba untuk konsisten membuat video, dan di video kali ini gue akan membahas atau membacakan materi tentang teknik berdebat di bukunya Seni Menguasai Lawan Bicara ya guys ya. Dan tanpa basa-basi kita langsung aja ke materinya. Let's go. Teknik berdebat. Seringkali Anda terlibat dalam sebuah perdebatan. Banyak hal yang mendorong terjadinya perdebatan. Masalahnya, perdebatan bisa berakhir dengan kericuhan dan menghasilkan rasa tidak nyaman di antara Anda dan lawan bicara. Dalam sebuah perdebatan, muncul berbagai pernyataan maupun pertanyaan yang terkesan menyerang lawan bicara yang bertujuan untuk mematikannya. Kalau tidak dikontrol, serangan itu biasanya menjadi serangan personal yang berbahaya bagi hubungan antara Anda dan lawan bicara. Berikut adalah cara-cara berdebat yang tidak menyinggung lawan bicara Anda. Yang pertama, mendengarkan. Banyak orang bilang bahwa ekspresi wajah tidak bisa berbohong. Namun, Anda bisa memahami lawan bicara dengan mendengarkan nada bicaranya daripada membaca isyarat wajahnya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American Psychologist menyebutkan bahwa orang yang hanya mendengarkan selama percakapan tanpa membaca ekspresi wajah lawan bicara justru lebih akurat mengukur perasaan lawan bicara. Peneliti melakukan 5 eksperimen berbeda yang melibatkan lebih dari 1.800 orang di Amerika Serikat. Dalam eksperimen tersebut, responden diminta untuk berinteraksi satu sama lain dalam berbagai keadaan. Dalam beberapa kasus, mereka hanya dapat mendengarkan dan tidak dapat melihat. Dalam kasus yang lain, mereka bisa melihat tapi tidak mendengarkan. Dan beberapa responden mampu melakukannya keduanya, yakni melihat dan mendengarkan. Berbeda dari pendapat umum, hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mereka yang mendengarkan tanpa melihat mayoritas benar dalam mengidentifikasi emosi orang lain. Menurut Michael Krauss, pemimpin penelitian tersebut, banyak tes kecerdasan emosional yang mengandalkan ekspresi wajah sebagai penilaiannya. Apa yang kami temukan di sini bahwa mungkin orang-orang terlalu memperhatikan wajah lawan bicaranya, padahal suara sangat memungkinkan memiliki lebih banyak konten yang diperlukan untuk memahami keadaan internal seseorang. Padahal suara sangat mungkin memiliki lebih banyak konten yang diperlukan untuk memahami keadaan internal orang lain secara akurat. Menjadi pendengar yang baik menjadi salah satu hal yang paling bagus yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi lawan bicara. Apalagi saat Anda sedang terdebat, Anda fokus pada kata-kata yang diucapkan olehnya sambil mendengarkan intonasi bicaranya agar Anda bisa memahami emosinya. Yang kedua, tutur kata yang lembut. Peneliti menemukan bahwa hasil dari sebuah konflik dapat ditentukan dengan cara memulai sebuah perdebatan pada 3 menit pertama. Gunakan nada suara dan kata-kata yang tidak menyalahkan atau memberi kesan menyerang lawan bicara. Daripada Anda berkata, Anda mengatakan Anda pulang 1 jam yang lalu, sekarang rencana kita hancur berantakan. Lebih baik Anda mengatakan, saya senang akhirnya Anda pulang. Saya berharap Anda datang sebelum ini. Apakah Anda sedang mempunyai masalah? Jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kebutuhan lawan bicara. Jawabannya dapat memberikan informasi yang akan membantu Anda dalam menemukan solusi untuk sebuah permasalahan. Selanjutnya, jangan bertele-tele. Kebanyakan wanita sering berbicara secara umum daripada spesifik ketika mereka menginginkan sesuatu. Akibatnya ia patah arah karena pasangannya tidak mampu. Akibatnya ia patah arang karena pasangannya tidak mampu memahami kemauannya. Dari kasus tersebut, Anda bisa belajar bahwa pernyataan yang lugas akan membantu Anda terhindar dari kesalahpahaman. Gunakan kata ganti yang tepat, kata aku dan kata kau.
akan terdengar kasar ketika diucapkan dalam keadaan marah. Sebaiknya Anda mengganti dengan kata saya dan Anda. Yang selanjutnya, berterus terang. Mudah bagi Anda untuk melontarkan apa yang tidak Anda sukai dan inginkan. Namun, rasa tidak enak menghalanginya. Anda harus berusaha bicara baik-baik tanpa menyinggung perasaan lawan bicara. Mungkin Anda pernah berkata, saya tidak mau Anda menginjak halaman seperti itu. Padahal Anda lebih baik mengatakan, saya harap Anda menghargai kerja orang yang telah memotong rumput itu. Selanjutnya, seperti juri debat. Berpikirlah seolah-olah Anda adalah seorang juri debat, bukan diri Anda sendiri. Ingatlah bahwa satu-satunya yang mendapatkannya penting. Ingatlah bahwa satu-satunya orang yang pendapatnya penting pada akhirnya putaran adalah juri, bukan Anda. Janganlah berargumen menurut sudut pandang dan mendukung diri Anda sendiri. Berargumenlah dengan lebih netral, tetapi tetap menyisipkan kebaikan-kebaikan untuk meyakinkan lawan bicara. Tetaplah matanya saat Anda mengutarakan argumen yang penting. Sikap yang meyakinkan akan menguatkan argumen Anda di dalam benaknya. Selanjutnya, berpikir komparatif. Anda harus selalu mempertimbangkan dampak dari segala argumen yang Anda buat. Usahakan untuk mencari kelebihan dari pernyataan yang Anda gunakan. Berpikirlah tanpa menggunakan sudut pandang Anda sendiri, karena perspektif dari manapun bisa menjadi fokus Anda. Serangan bom oleh teroris tentu saja merupakan tindakan yang sangat buruk, tetapi menyebarkan kebencian kepada banyak orang juga buruk. Jika Anda membuat klaim komparatif bahwa alasan argumen Anda itu penting, Anda dapat memenangi perdebatan dengan lawan bicara. Seperti seseorang pemenang. Percaya diri yang baik, materi yang bagus, kemampuan komunikasi yang cemerlang, dan bahasa tubuh bisa meyakinkan lawan bicara untuk mengakui kemenangan Anda. Namun Anda tidak boleh terlihat sombong. Sampaikan argumen Anda dengan penuh percaya diri sehingga lawan bicara meyakini kebenaran pernyataan Anda. Selanjutnya, waspadai argumen Anda. Jangan terlalu yakin dengan pernyataan serta data yang Anda berikan kepada lawan bicara, karena bisa saja data Anda tidak mutakhir atau bahkan salah. Dalam penyampaian argumen, Anda tidak perlu terlalu percaya diri dan kukuh dengan pendapat Anda. Anda harus memenangi perdebatan dengan cara yang elegan dan rasional. Selanjutnya, lawan bicara menjawab sendiri. Buatlah pembahasan yang memancing lawan bicara Anda untuk membenarkan pertanyaan Anda untuknya. Hal itu bisa menjatuhkan mentalnya. Jika berhasil, ia akan tahu bahwa ia tidak memiliki prinsip yang kuat. Buktinya, ia tidak mampu menyanggah pertanyaan pancingan dari Anda. Dan seperti itulah materi hari ini guys, teknik berdebat. Yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah tutur kata yang lembut, yang ketiga jangan bertele-tele, yang keempat berterus terang, yang kelima seperti juri debat, kalian harus memposisikan diri kalian seperti posisi juri debat gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah berpikir komparatif, yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah seperti seorang pemenang. Terus yang selanjutnya adalah mewaspadai argumen Anda. Bisa saja argumen Anda salah atau data yang Anda berikan juga salah. Terus selanjutnya adalah lawan bicara menjawab sendiri gitu loh. Oke. Mungkin itu aja materi kali ini. Gue udah lumayan bisa berbicara dengan lumayan lancar ya guys, sepertinya ya. Mungkin gue kapan-kapan akan berbicara dengan tanpa membaca buku seperti ini, karena ini sangat membosankan menurut gue. Tapi gue akan menghabiskan dulu buku ini biar gue bisa nonton ini kapan-kapan gitu, waktu gue udah lumayan bisa berbicara dengan lancar ya guys ya. Walaupun pada akhirnya gue waktu di kantor juga tetap masih kurang itu ya, masih kurang bisa berbicara dengan orang lain gitu. I don't know. Karena mungkin gue kurang percaya diri dengan pengetahuan gue, dengan argumen gue. Gue hanya bisa belajar doang dengan cara seperti ini. Oke, mungkin itu aja materi kali ini.
Oke, see you to the next video guys.